Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Henny Widiwatomo. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari rekayasa nilai dengan studi kasus 7. Studi kasus 7 itu merupakan bagian dari State Road 826. Di sini ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu ada ringkasan umum, yang kedua metodologi, ketiga peserta dan informasi, keempat estimasi biaya, dan yang kelima adalah evaluasi. Yang pertama, ringkasan umum. Pada pendahuluan, pajak proyek direncanakan sekitar 6 mil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menambah 2 jalur cepat di setiap arah di sepanjang koridor. Tujuan lain dari jalur cepat ini adalah untuk meningkatkan mobilitas, mengurangi kemacetan, dan memberikan pilihan perjalanan tambahan di sepanjang koridor State Road 826. Perbaikan ruas SR 826 ini diperlukan untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan kapasitas jalan. Proyek ini akan memberikan kesinambungan dengan sistem jalur cepat I-75 yang diusulkan dalam jaringan jalur Corolla Florida Selatan yang sedang berkembang. Berikut adalah project location map-nya yang dilingkari warna merah. Tujuan untuk mengidentifikasi peluang konstruksi yang ada, yang kedua merekomendasikan konsep yang dapat meningkatkan mutu konstruksi, yang ketiga itu ada menganalisis kemampuan konstruksi, pemeliharaan lalu lintas, dan persyaratan fungsional dasar proyek. Berikut adalah ada kendala yang disampaikan. Yang pertama itu ada induk gas alam FTG, tidak ada tambahan ruang jalan, jadwal yang padat, dan tidak ada perbaikan dan pengembangan pada simpang susun. Pada hasil studi, tim VE awalnya menghasilkan 31 ide dan 9 lainnya ditetapkan sebagai saran desain selama fase ide kreatif dari rencana kerja VE. Ide-ide tersebut kemudian dievaluasi berdasarkan kriteria evaluasi untuk proyek ini. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengidentifikasi ide-ide yang paling menjanjikan untuk mencapai penghematan sambil mempertahankan fungsi atau meningkatkan operasi. Berikut adalah rekomendasi alternatif, ada di table 1.2, Summary of Highest Rate Recommendation. Ada beberapa deskripsi dan ada manajemen actionnya, lalu untuk potential cost savings. Kedua, metodologi. Bagian ini menjelaskan prosedur analisis nilai yang digunakan selama studi VE. Pendekatan sistematis digunakan dalam studi VE dengan prosedur kunci yang terlibat dibagi ke dalam 3 bagian yang berbeda, itu persiapan prastudi, studi workshop VE, dan yang terakhir pasca studi. Yang pertama, persiapan prastudi. Penjadwalan peserta studi dan pembagian tugas, mengumpulkan informasi latar belakang yang diperlukan dalam proyek, review dokumen, dan menyusun data proyek menjadi model biaya. Selanjutnya, workshop studi. Yang pertama itu ada fase pengumpulan informasi, tahap identifikasi fungsi dan analisis biaya, fase kreatif, fase evaluasi, dan fase pengembangan. Pada fase studi yaitu ada laporan akhir dan fase presentasi dan pelaporan. Ketiga, peserta dan informasi. Untuk pesertanya sendiri itu ada beberapa dan ada jabatan yang dipakai, yaitu ada Adi Garganta dengan role-nya itu roadway design dan sebagainya ada di dalam tabel sebagai berikut. Untuk informasi, tujuan dari pertemuan orientasi proyek pada tanggal 14 Mei 2012 selain menjadi bagian integral dari tahap pengumpulan informasi studi VE adalah untuk membawa tim VE mempercepat rencana proyek secara keseluruhan. Yang keempat, estimasi biaya. Untuk data ekonomi, perkiraan biaya awal digunakan untuk tim elemen konstruksi utama dan dikembangkan oleh URS dan tim penaksir hak mereka. Perkiraan dasar ditentukan sebagai bagian dari Jalan Negara 826 dari proyek dengan sambungan ke I-75. Total biayanya adalah sekitar 291.940.433 dolar US. Berikut adalah fast diagramnya. Dari kiri itu ada how dan yang di kanan ada why. Bisa dilihat sebagai berikut. Yang kelima, evaluasi. Kriteria evaluasi dibagi 1-9 berdasarkan konsep konsistensi tim VE tentang pentingnya setiap item saran desain utama yang diidentifikasi oleh tim VE tercantum di WA ini. DS1, meminimalkan fitur yang memerlukan perawatan di sepanjang media, misal lampu, saluran masuk, dan lain-lain. DS2, gunakan dinding miring dengan isian yang dapat mengalir untuk memperlebar jalan raya. DS3, di pintu keluar utara untuk 7th Street, rem mungkin memerlukan perbaikan untuk menyiapkan kemiringan pelintang yang tepat dan kemiringan longitudinal yang tepat.
Hal ini akan terjadi pada semua landau di mana pelebaran akan dibutuhkan. DS4. Minta pengecualian bahu di NW36 ST menuju utara untuk mempertahankan jembatan yang ada. DS5. Tentukan alternatif untuk mengganti saluran parit dengan teknologi atau geometri yang lebih baik yang membutuhkan lebih sedikit perawatan. DS6. Mempertimbangkan stabilitas dinding penahan yang diusulkan di mana saluran air Prancis berdekatan, misal sisi timur SR826 antara Metro Rail dan CSXRR. DS7. Dekati pemilik properti titik jepit untuk menentukan apakah mereka bersedia menjual untuk akuisisi awal. DS8. Mendapatkan sepotong kecil R atau W di NW56 Selatan Palmetto untuk menghilangkan titik jepit. RFP yang akan diiklankan tanpa akuisisi R atau W dan setelah diperoleh pengeluaran pemerintah perubahan kepada lembaga konsensi. D9. Rancangan ITS dan tanda tangani gentris untuk bagian tipikal akhir yang tidak diperlukan variasi atau pengecualian desain apapun. Rekomendasi nomor 6. Pertimbangan A4+1 dengan bahu penuh di jalur yang dikelola di setiap arah. Berikut adalah gambarnya. Ini ada existing median barrier wall dan temporary barrier wall. Rekomendasi nomor 13. Dari jalan NW36 ke NW58, luruskan kembali jalan utama utara ke timur di sepanjang jalan di area depan. Untuk desainnya sebagai berikut. Untuk rekomendasi nomor 13, dari jalan NW36 ke NW58, luruskan kembali jalur utama utara ke timur di sepanjang jalan di area depan. Untuk desainnya adalah sebagai berikut. Dan selanjutnya untuk rekomendasi nomor 16, pada simpang susun I75, alih nyaman jalur utama harus dimodifikasi untuk memungkinkan bahu bagian dalam 10-12 kaki. Rekomendasi nomor 16, pada simpang susun 175, alih nyaman jalur utama harus dimodifikasi untuk memungkinkan bahu bagian dalam 10-12 kaki. Rekomendasi nomor 19, antara NW74 Street dan Okeechobee Road melebarkan jalur selatan ke barat untuk menyediakan bahu bagian dalam 12 kaki dengan menyelaraskan kembali jalan masuk di Okeechobee Road untuk membeli sedikit ruang jalan. Rekomendasi nomor 22, di bagian analisis fungsi dan fast diagram, buatlah tajuk dan jalur sepanjang 11 kaki untuk proyek kami untuk menghindari penggilingan dan pengerjaan ulang, pelapisan ulang, serta perpanjangan jalur utama kelima lebih jauh ke selatan. Rekomendasi nomor 23 yaitu tambahkan batas kecepatan variabel ke jalur serbaguna. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.